Feng Yue sangat jelas bahwa ini adalah kesempatan dan kemudahan yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Untuk memanfaatkan waktu ini, jangan biarkan tuannya turun. Di restoran, Han Sanjian duduk di seberang Feng Lao dengan wajah tenang. Jangkau untuk memperbaiki ujungnya. Alis pedang itu cerah, dan jubah putihnya terlihat seperti sarung pedang yang tajam, dan ada niat membunuh di mana-mana. Di Han Sanjian sendiri, dia seperti pedang tajam, punggungnya cukup lurus, dan bahkan ujung rambutnya sangat lurus. Jangkau dan ambil gelas anggur di atas meja. Penatua Feng, ada apa denganmu memanggil kami ke sini kali ini? Feng Lao melambaikan tangannya. Jangan khawatir, orang tidak suka berbicara lagi ketika mereka menjadi tua. Kita akan membicarakannya ketika mereka semua ada di sana. Han Sanjian sedikit mengernyit, tetapi dia meletakkan gelas anggur di tangannya dan menatap tuan kota terapung yang berjalan ke toko anggur. Pemilik kota melirik mereka berdua, duduk tepat di sebelah Penatua Feng, dan diam-diam menatap Han Sanjian yang duduk di seberangnya. Sudah lama tidak melihatmu. Han Sanjian hanya mengangguk tanpa suara. Setelah keduanya saling menyapa dengan sangat sederhana, suasana tiba-tiba menjadi canggung. Penatua Feng tidak bermaksud mengganggu konflik di antara mereka berdua, tetapi hanya menyesap anggur. Ada orang lain. Jika mereka tidak datang, lelaki tua itu akan pergi untuk menghancurkan rumah mereka besok. Ketika Han Sanjian mendengar kata-kata Feng Lao, dia segera mengangkat alisnya. Bahkan jika keadaan pikirannya telah setenang miliknya, dan dia telah mencapai keadaan di mana dia dapat dengan bebas menarik kembali dan melepaskan niat pedang yang tajam. Pada saat ini, hatinya masih terkejut. Ketegangan macam apa Feng Lao? Tidak banyak orang yang bisa membuatnya mengatakan hal seperti itu. Han Sanjian segera mengalihkan pandangannya ke penguasa kota terapung. Master kota terapung tersenyum canggung, dan tanpa sadar membuka sedikit jarak dari Feng Lao. Tidak banyak waktu ketika Feng Lao marah, tetapi setiap kali, itu masih segar dalam ingatan. Tidak hanya dia marah, siapapun yang dekat dengannya pasti akan membawa bencana bagi Ciyu. Tuan kota terapung sekarang sangat menyesal. Mengapa dia harus duduk di sebelah Feng Lao saat ini? Bukankah ini karena dia takut bencana itu tidak akan menimpa dirinya sendiri? Tuan kota langit terapung menyesal di dalam hatinya, melihat tatapan simpatik yang dilemparkan oleh Han Sanjian. Hatinya bahkan lebih dingin. Tidak, meskipun kami berdua mengatakan bahwa kami telah berdebat dan berdebat terus-menerus, tidak perlu begitu membumi. Sebelum keduanya bisa melanjutkan konflik mereka, ada keributan lain di luar. Aduh. Kalian semua biarkan aku pergi. Lewat sini. Sepanjang jalan. Cepat, aku lelah. Feng, di mana Feng Lao? Aku beruntung diundang oleh Feng Lao. Dan aku harus datang di sini dengan seluruh hidupku. Jangan malu. Aku akan membawamu terbang. Itu hanya beberapa langkah dan kamu lelah terlihat seperti ini. Jangan mempermalukan kamar dagang kami. Kedua penjaga toko itu tercengang. Tentu saja dia tahu tentang ketenaran Tuan Feng, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang akan berkumpul atas perintah Tuan Feng. Di antara tokoh-tokoh besar ini, dia tidak mengenal banyak dari mereka, tetapi dia tahu betul tentang kamar dagang. Mereka semua adalah pemimpin kota terapung. Melihat orang-orang di belakangnya lagi, ada banyak orang berkerumun di sini. Melihat bahwa ini akan menjadi tempat paling ramai di kota terapung, pemilik toko kedua sangat takut sehingga kakinya gemetar. Pada saat ini, penjaga toko akhirnya muncul. Dia melirik keluar, dan kemudian menginstruksikan Xiaoer. Pergi dan keluarkan anggur yang telah disembunyikan di halamanku selama 10 tahun, dan aku akan menjaganya di sini. Restoran sedang sibuk. Dalam waktu singkat, toko anggur itu penuh sesak. Jika bukan karena cara Han Sanjian menggunakan ruang, akan tergantung pada dua orang untuk mengatakan apakah toko anggur kecil ini dapat menampung begitu banyak orang. Feng Lao melirik orang-orang ini dan menghela nafas lega. Meskipun kelompok muridnya tidak terlalu dapat diandalkan, orang-orang terkenal di kota terapung ini masih ada di sini. Dengan cara ini, urusannya sendiri dapat dijelaskan sepenuhnya, sehingga nilainya dapat dimaksimalkan. Semuanya ada di sini. Han Sanjian melirik dengan dingin ke kerumunan, lalu menarik pandangannya dan sedikit mengangguk ke penatuahan. Semuanya sudah siap, satu cukup banyak. Han Lao berdeham. Semuanya. Mahkamah Agung Ilahi mengeluarkan perintah 10.000 tahun yang lalu, mengatakan bahwa itu untuk menemukan seseorang untuk memperbaiki patung, terutama pedang yang patah, yang harus diperbaiki. Kalian juga telah sibuk selama 10.000 tahun. Sekarang, inilah kesempatanmu. Aku baru saja bertemu dengan seorang pria hari ini. Pedang yang dia bawa di punggungnya sengaja merusak sebagian darinya. Meski begitu, kekuatan pedang dari pedang yang dia bawa masih menstabilkan semua pedang yang pernah kulihat. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa harga yang harus kita bayar jika kita ingin dia pergi ke Mahkamah Agung untuk menyusun kembali patung itu? Dan dari sudut pandang orang tua itu, apa yang dia cari bukanlah kekayaan biasa. Han Sanjian mengetuk meja dengan tangannya, dan penguasa kota terapung itu terdiam. Keheningan kedua orang ini membuat orang-orang di industri lain tidak berani berbicara.
Mereka sangat jelas bahwa tujuan memanggil mereka ke sini hari ini hanya untuk memberitahu mereka setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka. Satu-satunya orang yang benar-benar dapat berpartisipasi dalam negosiasi adalah Han Sanjian, yang menempati peringkat teratas di kota terapung secara paksa, dan penguasa kota terapung yang benar-benar berkuasa. Penatua Feng memiliki koneksi terkuat, dan ketiga orang ini adalah protagonis dari diskusi ini. Han Sanjian menatap master kota terapung di sampingnya. Karena plot orang ini bukan finansial, saya pikir perbendaharaan kecil Anda dapat berkontribusi untuk itu. Jika harta itu diberikan oleh Mahkamah Agung, Anda akan memiliki sebagian besar. Han Sanjian tahu betul bahwa Lun Resources, dia sama sekali bukan lawan dari penguasa kota terapung. Dia juga tidak bisa dibandingkan. Tetapi karena Penatua Feng mengundangnya, pasti ada tempat untuknya. Adapun saat ini, lebih baik mengadu kakak laki-laki dulu. Master kota terapung mengertakkan gigi. Oke, karena masalah ini diprakarsai oleh Tuan Han, maka saya akan mengambil perbendaharaan kecil dan membiarkannya memilih, selama dia puas. Tuan kota terapung juga kejam, dan kali ini dia benar-benar melakukan bagiannya. Imbalan dari Mahkamah Agung Tuhan dikesampingkan untuk saat ini. Setelah waktu ini saja, status Floating Void City pasti akan meningkat. Itu adalah bagian tak terhindarkan dari dirinya sebagai penguasa kota. Awalnya, Master Kota Terapung memiliki rencana seperti itu. Tetapi setelah diberitahu oleh Han Sanjian, dia agak tidak senang dan menatap Han Sanjian. Satu hal lagi, masih ada jarak dari Mahkamah Agung, dan penghalang racun merajalela selama ini. Saya khawatir dia akan menderita kerugian rahasia. Mengapa Anda tidak membiarkan Han Sanjian mengawal Anda secara pribadi? Lagi pula, di seluruh kota, kekuatanmu yang terkuat. Sudut mulut kota terapung itu sedikit terangkat. Dia hanya menanyakan berita beberapa hari yang lalu. Han Sanjian telah sibuk mundur dan menerobos dunia baru-baru ini. Sudah merupakan gerakan bawah sadar dari penguasa kota terapung untuk membuatnya bingung pada saat ini. Ekspresi Han Sanjian segera berubah. Saya mengirim semua magang untuk mengawal saya. Saya akan mundur baru-baru ini. Setelah saya keluar, saya akan bergegas. Bagaimana bisa Master Kota Terapung melepaskan Han Sanjian dengan begitu mudah? Dengan mencibir, ini dibujuk.